Ahmad Lutfi dan Tat Yassin resmi diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Dan inilah keterangan Ahmad Lutfi. Ridwan Kamil dan Siswono insya Allah jadi gubernur Jakarta. Jatuh gimana Pak? Sama Tat Yassin ya Pak? Kasih clue dulu Pak. Dikit aja cluenya Pak. Jatuh gimana Pak? Gubernur pilihan Gerindra yang ditunjuk oleh Pak Prabowo adalah Ahmad Lutfi. Cluenya dong Pak. Inisialnya. Asalnya juga. Insya Allah santri. Santri dari mana Pak? PKB. Dari mana Pak? Jawa Tengah. Caimin. Jawa Tengahnya mana Pak? Luas Pak. Sudah masuk. Ya tapi begini. Calon wakil gubernur kita sudah mengerucut kepada calon gubernur namanya Pak Ahmad Lutfi, dan insya Allah beliau akan kita usung sebagai calon gubernur di Provinsi Jawa Tengah. Adapun calonnya kemudian Pak Prabowo dan Partai Koalisi sedang akan membicarakan dalam waktu pendek ini. Mudah-mudahan dalam waktu pendek ini, dalam waktu yang singkat ini akan diumumkan kepada masyarakat di Indonesia dan khususnya masyarakat Jawa Tengah. Baik rekan-rekan wartawan, hari ini yang pertama ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum berikut Dewan Pembina sekaligus Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto yang telah memberikan dukungan dan dorongan bahwa hari ini saya diusung oleh Partai Gerindra. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya, dan pasangan saya nanti adalah Gus Tat Yassin Maimun yang nantinya akan mengenerasi wilayah Jawa Tengah. Saya hanya berpesan dan minta doa restu kepada rekan-rekan dan masyarakat, kiranya nanti saya bisa bermanfaat untuk kita, masyarakat dan wilayah Jawa Tengah. Oke? Alasan memilih Pak Tat Pak? Nanti pasangannya bukan Mas Kaisang seperti yang beredar sebelumnya? Bukan, Gus Yassin. Jadi Alasannya kenapa? Tidak ada alasan, itu kan masalah politik ya. Pertimbangannya apa Pak? Tidak ada pertimbangan. Tadi kan ya. maunya santri. Itu kan apa ya? Itu semua adalah komitmen partai ya. Artinya perjalanan politik kita ditentukan oleh partai-partai pengusung. Itulah Ahmad Lutfi yang mengatakan bahwa untuk wakil gubernur bukan Kaisang tetapi adalah Tat Yassin yang pernah menjadi wakil gubernurnya Ganjar dan merupakan anak dari Maimun Zubair. Namun dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, Kaisang gagal nyagup. Dilakukan penelitian, persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Tidak hanya usia minimum. Semua persyaratan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 harus dipenuhi pada tahap pencalonan. Dalam hal ini, sebagaimana permohonan aku, ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Ya, itulah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan Kaisang tidak bisa nyagup dikarenakan dengan persyaratan minimal umur yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal sebelumnya dikabarkan Kaisang telah mengurus surat keterangan dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Jakarta Selatan telah menerima pengurusan surat keterangan dari Pengadilan Negeri. Kaisang telah mengurus surat dikatakan untuk nyalon gubernur, namun demikian setelah itu tidak bisa nyagup begitu ya. Pertanyaan dari rekan-rekan media terkait dengan informasi diajukannya permohonan surat keterangan oleh pemohon atas nama Kaisang Pangarep ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah kami cek di Kepanitraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang betul ada permohonan tersebut, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
Nah, surat tersebut kemudian dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Selatan pada hari juga tanggal 20 Agustus. Karena sesuai dengan SOP terkait dengan layanan surat keterangan yang dimohonkan oleh masyarakat, memang SOP kami adalah diproses pada hari itu juga. Itulah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bernama Juyanto mengonfirmasikan bahwa kabar putra bungsu Presiden Jokowi yang bernama Kaisang telah mengurus sejumlah dokumen untuk maju di Pilkada Jateng 2024. Itu kabarnya begitu. Namun demikian pada kenyataannya untuk Pilgub Jawa Tengah, Partai Gerindra telah mengusung Ahmad Lutfi dengan Tat Yasin sebagai wakil calon gubernurnya. Sementara DPR mengakui menyetujui draft PKPU tentang pilkada sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti kita ketahui bersama bahwa rencana perubahan RUU Pilkada yang disidang pada DPR, namun demikian karena tidak bisa diparipurnakan alias tidak bisa disetujui, akhirnya PKPU atau KPU merujuk dari Mahkamah Konstitusi. Komisi 2 sudah menerima surat dari KPU terhadap rancangan peraturan KPU yang terakhir soal pencalonan yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Dan rencananya, memang sebelum kemarin kita menerima putusan itu, Komisi 2 juga sudah mengagendakan hari Senin sebetulnya, ya. Hari Senin itu tadinya kita mau melaksanakan RDP, konsultasi, permohonan konsultasi dari KPU dan Perbawaslu, ya, terhadap 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu. Tetapi karena kita melihat putusan dari Mahkamah Konstitusi dan situasi yang berkembang dalam beberapa hari ini, tentu kita harus merespons putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dan alhamdulillah berkat komunikasi, ya, kami di Komisi 2, pimpinan Komisi 2, saya berkomunikasi terus dengan Ketua KPU RI, kemudian juga berkomunikasi. Itulah Ahmad Doli Kurnia yang menyebut bahwa DPR telah menerima dan menyetujui PKPU yang berdasarkan atas daripada keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal senada juga disampaikan oleh Menkumham bahwa PKPU akan setuju atau menjalankan daripada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada. Ini masih di ranah DPR dalam rangka untuk penjadwalan yang kemarin. Nah, dengan DPR sudah menyatakan bahwa hal ini ditunda rapat paripurnanya, maka tentu pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain. Itu yang jadi harapan kita semua, kan? Supratman. Ya, itulah komentar daripada Menkumham yang mengatakan bahwa DPR tidak ada jalan lain kecuali merujuk kepada keputusan Mahkamah Konstitusi dikarenakan DPR tidak bisa melakukan rapat paripurna untuk pengesahan daripada RUU Pilkada. Demikian juga dengan politisi Habibur Rahman dari Gerindra, katanya siap mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi untuk dijalankan ya oleh KPU begitu ya. Sekitar hari Senin. Jadi hari itu dikonsultasikan langsung berlaku menjadi pedoman untuk pelaksanaan pendaftaran tersebut, ya, tanggal hari Selasanya. Oke, jadi hari Senin konsultasinya dan akan langsung berlaku pada hari Saya nggak tahu persis Senin, ya, apakah hari ini ada rapat, tapi biasanya kalau hari Jumat ini hari fraksi, jadi tidak ada rapat komisi. Jadi, kemungkinan besar Senin ya Bang ya. Iya. Dan usai kemudian diputuskan itu harusnya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Titi ya, beberapa KPU daerah juga kemudian harus mengumumkan terlebih dahulu aturan PKPU itu. Ya itu kan tinggal mengikuti, ya pasti dapat dipastikan seperti itu. Oke, DPR mengawal hal itu ya? Iya, akan mengawal ya. Baik, kita ke Mbak Titi. Mbak Titi, itu tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Habib, sudah ada jaminan paling tidak akan
kemana-mana akan sesuai dengan apa yang diputuskan dalam MK, Mbak Titi, dan akan disampaikan konsultasi. Itulah komentar dari Habibur Rahman bahwa tetap akan mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi.